mikirin skill kalau dulu ya kan, yang penting lo orangnya enak, mabuknya enak, tuh berangkat jalan ya kan. Oke, Blast Noise Radio listeners, you're still listening to Blast Noise Radio dan sekarang kita ada di Kongko bareng Ica dan Aceh Wasir. Dan sekarang malam ini nih kita lagi ngobrol sama siapa nih? Bang Aceh. Masih tahu lah ya. Tahu ya? Kayaknya udah pernah tahu juga ya. Nggak usah kasih tahu. Jiki jaga. Di sini ada Vivi Ritual Doom, Headbang dulu dong. Jerit, lo nggak bisa. Udah nggak bisa. Gondrongnya udah nggak kelihatan. Gondrongnya nggak kelihatan. Oke, Vivi Ritual Doom nih kita kenal sebagai apa ya? Mungkin salah satu senior metal ladies sih. Legend lah udah. Iya, legend. Kebeneran doang. Kebeneran tua. Kebeneran tua. Duluan jadinya ya kan. Kalau gue jadi muda jadi lo juga kebalik ya kan. Kebetulan tua gitu ya. Oke, Ci, sekarang lagi sibuk apa nih? Kan kayaknya udah lama juga nggak aktif ya. Kesibukannya apa nih, Ci? Ibu tangga amatir, ibu rumah tangga amatir. Ibu rumah tangga amatir. Belajar masak, belajar nyapu, belajar ngepel. Iya. Sambil bobo gitar ya? Iya sih. Kalau stres kan main gitar. Oh, tapi masih ya? Masih. Biasa. Ceritain dong, Ci, dari awal mulanya tuh dulu pertama kali mungkin ngeband tuh apakah langsung di Ritual Doom atau mungkin ada band-band sebelumnya? Ada sih band-band sebelumnya. Sempet juga ngeband sama cewek-cewek semua. Cewek-cewek metal dong ya pasti? Gue sih kita nggak bawa metal dulu. Ya pokoknya kalau dulu kan kita nggak spesialis ya. Bawain kalau yang gampang-gampang cewek baru pertama kali ngeband My Way, Sex Pistols, ya kan? Ya kan? Terus itu Secret Rage yang apa sih Sufni Karaguay? Lupa gue. Johnny can you hear me? Nah itu deh. Itu tahun berapa tuh sih? 91. 91. Apa nama bandnya? Ceweknya Secret. Makanya Vivi juga dikenal juga ya di luas di skena punk juga ya. Iya. Lu sama siapa aja sih mainnya? Nggak di metal doang jadinya. Iya. Jadi Di semuanya seluruh kenal. skena Riz. Vivi. Soalnya gue emang nggak suka, gue orang bebas gitu loh, nggak suka ini komunitas punk, ini komunitas ini enggak, gue di mana aja. Kalau lo tanya lo dari tongkrongan mana, dari komunitas nggak punya, gue di mana-mana menclok. Gue senang berteman, senang bergaul gitu. Oke. Jadi tahun 91 tuh pertama kali. Malah bukan di metal ya dulu ya? Bukan metal, ya MKA ya, Iya. bowling ball, Wih, Jetson. crossover udah. Lebih gawat lagi. Terus kenalnya sama Bang Aceh kapan sih? Kayak udah akrab aja. Aduh, jangan diceritain di sini. Lalu off the record aja ya, ya kan. Masa lalu biarlah berlalu. Terus akhirnya gabung sama Ritual Doom tuh gimana ceritanya sih? Nggak gabung sih, gue yang bikin. Oh, lo yang bikin. Oke. Oh, jadi oke. Lo yang dirinya ya berarti. Tahun berapa tuh? Boleh dong ceritain. Tahun 92. 92. Jadi berawal saat itu tahun 91 kan udah ada toilet ya. Bawain apa? Bawain bukan toilet sound, ada cewek pertama. Cewek pertama itu nama bandnya Toilet. Dia bawain Fishbone, dia bawain Misfit, ya kan, cover apa? Coffin. Tuh keren, semua cewek, ya kan. Terus apa? Ada namanya apa? Bawain kreator spesialis cewek itu Joystick. Gitar vokal ngelit, ya kan. Ngeri ya. Ya kan. Terus ada apa? Yang spesialis Metallica. Ini pecahan dari gue nih, pecahan dari apa band Secret gue ini, ya kan, namanya Tuti sama almarhum Rena, itu pecahan dari band gue ini. Yang gue ngeliat belum ada band death metal, ya kan, perempuan, tapi gue juga kurang cocok sama perempuan. Kan soalnya
selalu ngebawa-bawa masalah konflik pribadi itu di dalam ini ya kan. Curhat dulu lah ya. Iya, kan cewek ketemu cewek gitu ya kan. Gue tuh nggak pernah cocok gitu. Akhirnya aku bikin band aja gitu. Ada sih band death metal, bukan band death metal, Adaptor ya kan dulu. Dokter. Ada dia gitarisnya cewek, namanya Niken, tapi ya dia hanya singgah sebentar, tapi mainnya keren juga. Nah gue juga suka ngeliatnya gitu ya kan. Aku pengen ya itu bahan death metal. Akhirnya ya gue ngeband, gue bikin gitu. Gue bikin pertama-tama gue sama Vito doang yang gitar vokal itu. Terus lo tahu inget nggak yang aduh emak asik ya lagu itu apa band Lentera? Oh iya, Lentera. Iya. Ya kan? Iya, tahu. Ya kan? Itu drummer pertama gue tuh, drummer Lentera tuh, drummer Ritual Doom. Oh, pertama kali sama dia. Terus sama ada namanya Benny. Gue berempat bikin. Dulu death metal harus berempat gitar vokal ya kan. Udah gue bikin band tapi masih covering bawain death ya. Deathnya juga cuma era Scream Gladigor lah, belum nyampe yang Cara ngajak personilnya gitu. Nah, gitu. cara ngajak Lobbynya personil, gitu. lobbynya. Kan lu yang pengen nih. Ya kan, jadi kalau si Vito ini kebenaran dia udah punya band. Nah, Dia anak SMA 6. Tapi dia punya band di Bogor. Apa nama bandnya Idiot dulu, Idiot. bawain Obituary. Gue liat vokalnya keren, gitar vokal, mukanya kayak apa ini Jodinya itu getah ya kan. nah, Pas gue ngikut waktu itu ada Alien Scream, Sapakhead, manggung tuh, gue ngikut gitu. Terus mereka turun panggung, si Vito gue tanya, lu mau ngeband sama gue nggak? Langsung tembak begitu Gue ya. tembak, lu mau ngeband sama gue nggak? Gue nggak gitu, gue bawain Obituary, bawain Death, gue bilang gitu kan dia bawainnya Obituary gitu. Tapi kan karena teman-teman gue ini kan maksudnya kayak Sakarhead itu teman-teman gue yang waktu itu saat itu mungkin jadi rockstar lah ya Iya. kan. Jadi dia Udah. oh iya gitu loh, ngerespon gue cepet gitu kan. Terus gatonya tuh anak Jakarta, bukannya orang Bogor ya kan. oh cuma lagi manggung di Bogor. Bandnya dia di Bogor, Bandnya di Bogor. mau anak Bogor, dia sendiri Jakarta, dia ngajak mainnya di Bogor gitu. Ya udah, terus dari situ gue itu terus gue bilang mana ya gitu. Oh iya, dulu kan ada studio FC Studio di mana? Casablanca itu loh. Casablanca. Jalan Sebelum Casablanca. Kokas berarti ya? Nah dia disitulah nongkrong juga anak-anak kan suka pada latihan di situ. Ya udah gue bilang gue ajakin main yuk, lo ngedramin gue, ayo. Jadi main tembak-tembak aja gitu ya. Iya, enggak Ngeband juga juga, sih, ngeband gue juga. ngerasa yang gini, orangnya yang enak aja, yang nyaman buat gue gitu. Tapi sebelumnya emang udah nongkrong bareng juga sama mereka ya. Jadi, udah nongkrong bareng. Jadi gitu masih kan. ada nggak sih? Udah nggak ada. Trauma fotonya di situ tuh. Iya. Kalau gue Kokas baru. nggak mikirin skill kalau dulu ya kan, yang penting lo orangnya enak, mabuknya enak, berangkat jalan deh kan. Itu Penting udah asik ya? asik gitu ya kan, Nyambung. nyambung. Udah akhirnya dari situ lah mulai coverin death, lagu-lagu death yang Scream Gladigor itu. Kalau zaman dulu lo pertama kali bikin band nih gitu kan, itu ngeband cuman jamming studio atau udah langsung gampang aja tuh dapet panggungan kayak gitu? Kebenaran sih ya, gampang aja sih dapet panggung gitu loh. Jadi karena emang kita cewek ya kan, terus temen nih bikin acara dia manggung ngajak lo manggung aja sama gue yuk gini gitu kan, kasih ya dapat privilege banyak lah gitu ya. Berarti dulu tuh lebih mengutamakan pertemanan gitu ya? Benar sih, lebih ke nepotisme. Cewek lebih banyak channelnya justru. Iya. Waktu di Ritual Doom gitu juga ya? Maksudnya dari pertemanan juga gitu? Begitu dari pertemanan sih, soalnya kan dulu mana sih paling kayak fancy. Pensi. Iya, Iya fancy. kan? Kalaupun emang kita pernah bikin juga dulu acara kayak kita mesti cari diskotik yang udah mau bangkrut. Iya udah. Ya kan? Untuk bisa bikin acara underground yang khusus buat Iya. kita gitu ya kan. Selebihnya fancy kalau nggak Kampus, kampus. bener. Kalau nggak acara Kampus. 17-an ya kan. Pantesan gitu ya kalau di medsos nih kalau ada orang-orang legend nih di underground terus mereka posting foto-foto lama pasti panggungnya tuh yang ada pita-pitanya, balon-balonnya 17-an itu. Ya Kemarin kok begitu sih? Iya, 17-an jadi. Banyak nggak tulisan-tulisan bir bintang itu juga diskotik. Diskotik ya kan, cari Bukan diskotik sponsor. yang diskotik yang udah mau bangkrut baru kita bisa masuk gitu, kerja sama dia gitu dengan sharing profit apalah gitu ya kan.
Tapi pernah nyangka gak sih ketika lo bikin ritual dulu akhirnya ternyata jadi legend gitu ya? Gue nggak merasa sih, biasa aja. Sampai hari gini gitu gue ngerasa apa sih gue gitu, biasa aja kali gitu. Cuma nanya kebenaran aja, gue mungkin lebih dulu gitu ya kan. Dan semua orang punya kesempatan itu gitu ya kan. Cuma gue pernah tes tuh di Instagram dulu, kasetnya gue posting kan. Cek gue bayarin. Gope. Apaan sih? Oh, punya cuma kasetnya ada juga berapa, iya ada berapa lagu doang gitu. Udah gitu rekamannya caur, mainnya juga caur ya kan. Itu juga cuma 200 kopi emang. Oh, itu 200 200 kopi. Tapi itu kok ada cerita lucu. 200 kopi, cuman kan zaman dulu kalau mau nyetak cover nggak bisa dong, itu Iya, kan mesti benar. 1 rim, jadi lebih dari 200. Ya kan, dipegang sama adalah oknum gitu ya kan, dia yang ngurusin juga. Itu kalau yang aslinya 200 kopi dalamnya sablon ya kan. Iya, gue dapet dari sablon. Itu di tangan anak-anak di Jakarta doang yang habis gitu. Itu juga bukan gue jualan sama orang yang nggak kenal, enggak, misalnya kayak beli temen ya kan. Oke. Tiba-tiba tuh yang di Jogja itu, teman-teman yang di Jogja bilang, kaset gue ternyata ada di sono, di gue banyak. Oh gitu. Tapi nggak ada sablonannya, kosong gitu. Sisa covernya ya. Oh, dari Terus sisa gitu, cover. lu nggak tuh, lu gimana ini, lu dibajak ini? Enggak, biarin aja, berarti gue sukses. Ya, itu dia tuh. Gue orangnya bomat gitu, berarti gue sukses, bomat lah ya, bagus lah kalau gue Beneran dirasa kayak gitu sebenarnya ini ya. Keren juga tuh. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrolin Ci ya. Tapi sekarang kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Blast Noise Radio dan Manusia Merdeka Distors. Peace. Oke, Blast Noise Radio listener, balik lagi di Kongko bareng Ica dan Aceh, juga masih bersama Vivi, Iya, Ritual Do. Ritual Do. Oke, tadi kita ngobrol apa? Masalah kaset lo nih katanya, ada yang bajak katanya. Itu pas lo tau gimana tuh? Ci? Ya udah sih, santai aja. Nggak banyak sih positifnya sih, Positif. bantuin promo. Bantuin promo, ya kan. Daripada gue bayar. Kasarnya iya ngebajak. Bahasa kasarnya begitu. Tapi ambil positifnya aja. Nggak juga kebajak yang orang jahat juga sih, dia juga sih. Yang pegang ininya gitu loh. Tapi ya sudahlah ya kan. Tapi kalau di Ritual Doom yang banyak bikin lagu tuh siapa sih? Gue. Oh, lu sendiri. Enggak sih, gue cuman konsep misalnya apa ritmenya, set gue bikin sendiri, set nanti anak-anak yang ngisi nih. Oh, Ini lagunya feel-feelnya gini, yang feel gila gue ya. gini, nih begini, gitu kan gitarnya. Terus ya vokalis gue, gitaris gue, basis gue, drummer gue, isi aja sendiri-sendiri. Oke. Sinkronin studio. Kalau untuk lirik? Lirik ada gue juga, ada vokalis gue juga. Jadi bareng-bareng tuh ya. Mhm. Nah, itu biasanya ngobrolin apa sih di tema lagunya? Apakah biasa kayak yang lain kritik sosial atau mungkin ada pesan-pesan lain dari Sebenarnya sih kritik sosial ya, cuman di bahasa-bahasain death metal gitu ya kan. Maksudnya kayak kalau kita nyebut zombie itu ya kan, orang-orang akademis yang kayak ini Nggak gitu. tahu kalau Cuman- nggak serem nggak laku. Iya, namanya juga death metal gitu. Iya. Sebenarnya lebih ke kritik sosial gitu loh. Tetap dikritik sosial. Seperti Beginning of the End itu kita udah ramalin di tahun 98 akan terjadi reformasi. Reformasi. Yang album itu ya kan, itu Oh. kebenaran. Dulu vokalis gue Bani, yang apa Bani itu dia yang banyak juga ngasih kontribusi. Terus Itu mini album apa EP sih? gila orang cuma Iya, berapa lagu sih? Terus nggak ada keinginan buat itu dia, gue kan bilang, gue mau ngobrol sama dia, gue tuh bukan musisi, gue itu having fun gitu, mood. Kalau gue mau bikin nggak kalau gue musisi gue akan rajin dong, akan produktif dong ya kan. Dan ini kalau gue kan emang anak band, main gitar juga sebisa yang gue bisa main gitu loh. Cuman ya banyak kan gini, kalau zaman gue dulu tuh gayanya 3 tahun, belajar main gitarnya 3 bulan. Ya kan, lebih ke lifestyle-nya dulu
apa ini itu ya kan, filosofnya apa ini coba daripada main gitarnya gitu. Oke, jadi lu nggak ngejar yang harus gimana band itu harus besar lah, harus gini Enggak. Tapi kalau untuk Gue punya kesempatan itu loh. Metallic Clinic pertama itu almarhum Irfan itu yang dia kan belum kenal sama anak-anak apa yang diikut Metallic Clinic itu. Itu dia kan gue kenal sama dia ya kan. Dia tuh minta tolong sama gue. Oh gitu. Siapa sih band sekarang yang bagus-bagus yang gini bla bla bla. oh dia riset ya. Oke. Kebenaran vokalis gue itu dia anak Pancasila, dia jadi penyiar radio Studio Kampus. Radio Kampus, tapi lagunya lagu-lagu itu lah metal. Jadi anak ngirimin demo ke dia, gua bawa. Ya kan? Selesainya lo mana? Tai dulu lah, gampang anak tai dulu lah. Gua mikirin, gua orangnya males ya, maaf ya. Gue death metal mungkin, cuman emang gue seneng nongkrong, gue seneng giting, gue seneng ya kan masih demen yang kayak gitu ya, nggak mau punya target yang bagaimana gitu. Ya udah gitu sampai Jatuh ke hobi kayaknya ya. Hobi itu jatuhnya ke dia. Hobinya. Jadi cuma Having fun gitu. cuma satu EP itu doang atau setelah itu ada lagi? Itu juga satu paksaan. Makanya dia salah-salah. Oh gitu. Istilahnya lo ngeband nggak ada lo karyanya masternya gini padahal udah mati what the fuck ya kan, orang gue cuma seneng-seneng doang gitu ya kan. Tapi untuk dulu pernah sempat ini ya, jadwal manggung tuh ada terus kayak gitu Ada sih ya, gue emang lebih fun di atas panggung, lebih kayak gitu manggung kayak gitu fun aja nongkrong gitu ya. Dan untuk bicara sound gitar, lo lebih kemana? gue ke Swedish sih, cuman Swedish ya. Kasar ya. kasar, tapi udah gitu gue orangnya juga gimana ya, gue nggak pernah pakai efek yang macem-macem. Kadang-kadang kalau emang gue nggak band miskin gue akuin ya, adanya cuman metal zone ya udah metal zone, nggak ada metal zone gue kulik dari itu Colok genjreng ya. colok genjreng ya, gue kulik dari ada sound yang ada Di ampli ya? di ampli Distorsi. gitu loh. Jadi nggak ribet ya gue. Tergantung gue dan gitaris gue pun begitu. Akhirnya maksudnya kita terbiasa dengan nggak cengeng, nggak rewel gitu loh ya kan. Pakai aja yang ada ya kan, kondisiin. Maksimalin Ya kan? yang ada gitu. Ya. Mantap. Kayak begitu gue. Jadi nggak punya yang bawa head sendiri ini sendiri. Padahal di rumah ada gitu kita main, cuman males aja ya kan. Apalagi lo zaman dulu lo manggung, gue bawa Gibson Explorer. Belum punya mobil, belum punya motor ya kan, ngebis kayak tukang obat ya kan, gede banget ya kan. Paling itu doang gitar ya kan, sama kabel ya, efek paling Oh, belum ada yang jual di Enggak ada lagi kan Explorer ya kayak. Gua udah punya sekarang. Enggak, kalau Explorer itu kan ini loh, kayak yang dipakai Foo Fighter. Iya, Explorer tuh yang pakai kayak hemat putar Ya kayak gitu. Iya, segede Jadi gitu. sekarang udah ada yang ngeluarin gig ya. Lo bayangin aja ya kan, naik angkot dengkul orang semuanya pada. Kemarin pas baru beli emang gitu. Iya. Kayaknya pas gua main di Romangun anjing. Zaman sekarang kan ada motor yang masih kita bisa giniin. Iya. Zaman dulu gua naik angkot, naik petrolet, naik bis ya kan, mau latihan, mau manggung, bawa kayak gituan ya kan. Kalau misalkan dapat tawaran manggung nih, misalkan event besar gitu ya, lo ini gak sih untuk kayak misalkan budgetnya harus sekian gitu? Zaman dulu. Ya sih. Kalau dulu gue bilang gini loh, gue lebih menghasilkan dulu daripada sekarang. Oh oke. Sabtu Minggu gue pasti main. At least minimal sekali manggung cuma 3-4 lagu, gue dapet transport gope. Kalau yang event gede bisa 1.000. Itu tahun-tahun berapa? 92, 93. Segitu udah segitu ya. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang nih. Enggak lah, Lo nggak sekarang malah kagak. Kemarin yang di apa? Cibinong terakhir gue main acara Sapuri ada lah gitu. Tapi udah nggak inilah, maksudnya Enggak, yang acara gede tuh yang di Opsin Opsin Es Krim. ya itu kan emang semua bandnya ini kalau ada keuntungan kita bagi hasil bareng gitu kan, kolektifan kita, cuman kolektifannya sendiri. Keren juga sih. Kolektifan di sini patungan.
Lebih kayaknya lebih bener-bener underground banget ya. Ya jatuhnya lebih ke militan. Iya, Iya, militan. militan. Sama yang tadi kita bahas pas off air itu kan militan banget ya konsep lu sebenarnya. Lebih enjoy aja gitu, having fun gitu. Tapi pernah gonta ganti ini gak sih line up? Iya, banyak. Banyak kan? Banyak. Gue udah sering ganti line up. Itu juga karena mereka sendiri gitu loh yang Vigo main sama ini. Kalau gue sih gini, misalnya dia udah main sama gue, dia main sama siapa lagi gue nggak masalah, ya kan? Oh, lebih dari satu band nggak apa-apa gitu? Lebih dari satu band, yang penting saat sama gue ya lo tanggung jawab. Cuman kalau emang dia sendirinya, oh ya udah nggak apa-apa. Udah gue cari lagi, gampang gitu. Siapa Sampai lagi Hela aja pernah pengen main Vigo main dong di ritual tuh. Belum bisa lah, masih itu butuh keluar, tunggu dia keluar dulu baru masuk. Waiting list. Itu ada siapa aja yang pernah bantu lo, mungkin kita bisa sekalian sama-sama gitu. Siapa ya, orang udah gaib semua. Udah jarang gitu. Siapa ya gue kalau inget-inget. Angkatan-angkatan lo tuh mungkin dulu siapa ya? Angkatannya Mortus mungkin ya? Mortus dulu. Nongkrong Wah, bareng, Mortus enggak dulu maksudnya ada. nongkrong barengnya bareng-bareng sama Ya, Bang kalau- Fahmi nih yang lagi nonton. Ya blok Fahmi pun dulu rumahnya base camp buat tidurin tempat gue ini, akan tidur di rumah dia gue. Oh, oke. Yang tiap malam, tiap Fahmi tukang hari. doktrin metal. Bagi-bagi kaset Ibanan. Jadi kan berdebat ya nggak Mi, kita sama ini ya kan dosen asisten dosen IKJ tentang musik metal, berdebat ngablu tiap malam ya kan. Oh iya, kemarin juga cepet cerita tuh Pak. Iya. Sampai ngotot ya kan. Berarti dulu emang idealis di metalnya benar-benar lebih ini ya ketimbang. Mungkin kalau sekarang gimana Cik lo lihat perkembangan sekarang nih anak-anak sekarang? Bagus kok gue lihat itu mereka. Cuman ya karena emang masanya ya, zamannya ya emang udah beda gitu loh. Iya benar. Mereka lebih dipermudah semua ya, teknologi udah canggih semuanya. Tapi kalau masalah itu sama aja sih menurut gue. Mungkin Yang ngebedain teknologinya udah ada media Ah, ah. sosial apa gitu ya, udah lebih gampang buat promo. Tapi kadang-kadang nggak gue sempat nanya sih sama teman-teman baru tuh ngulik nggak nih roots-nya ini dari mana terus dia kan ini band ini ngerootsnya dari mana nih Nah, itu ya. biasanya nggak ada yang ngerti. Oke, nanti kita akan lanjut. edukasi yang seperti Nah, itu ya. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Sekarang kita break lagi nih ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Blast Noise Radio dan juga Manusia Merdeka Distorsi. Peace. Oke, Blast Noise Radio, kita masih di Kongko bareng Ica dan Aceh, masih bersama Vivi, Ritual Doom. apa ya? Gue dari tadi mau naruh ungkapan apa ya? Apa sih? Mak metal. Mama Ritual. Mama ritual sih. Ritual apa? Nah iya, ngomong-ngomong soal ritual, apaan ritual doom? Itu maksudnya apa sih? Kenapa lo pilih ritual doom gitu? Ini gue udah denger isu. Ngaco nih. Tapi kan yang lain belum tahu, Ce. Makanya tanya Iya maksudnya lagi, Ce. apa yang image orang tuh ritual tuh death metal apa padahal tuh di dalamnya ya ampun. Curcol dia. Iya kan? Nama band gue tuh dulunya ritual doang. Ritual doang. Terus vokalis gue, gitar vokal gue ini hobinya ngedum. Oh, gitu. Itu kalau Tora sendiri, telat lu. Redoxon nama satu itu isinya doom semua. Ritual Jadi Doom, man. dilabelin lah akhirnya karena tukang ngedum itu dibilangnya ritual doom, maksudnya ritual dumolit. Asli. Jadi di situ, gue pikir ngeri gimana ya. Iya kan, gue sendiri gini, orang nanya, gue diem aja ya kan, gue ceritain lo ketawa lagi. Jadi Atau bukan ada. dikasih apa? Duh makan tuh apa metal nih. Wah, ritual Doom apa itu tukang obat. Pada obat semua, pada mau mabokan nih. Ya udah dah, gue demen mereka mau mabokan ya kan. Yang straight edge gue pinggirin nih. Hardcore mabok gue kumpulin. Iya, karena wah. Sejiwa gitu. Itu kalau manggung
sama dia tuh death metal serem ya kan, tapi yang ada jadi ngelawak mulu di atas. Kan lagu gue ada breaknya gitu, break kata aja, break berhenti semua gitu ya. Gitar vokal gue kan break ya kan, sengaja gue lamain, maksud gue ya acting panggung lah ya kan. Stage lah ya. Break itu di Manari open air, yang nonton siapa ya, tau nggak? Waktu itu gue bareng mainnya sama Netral, Fudu Netral waktu masih zaman bawain apa? Belum Netral yang sekarang, masih sama Bimo bawain Jimi Hendrix gitu ya kan. Terus ada ini Fudu main sama Slang. Wow, mereka interest dong ngeliat apa sih metal, tapi gitar gue keren ya kan, gitar Explorer ya kan waktu mereka. Dia lagi main, gue sengaja gue nanya, lo tau nggak sih dia lagu gini, terus ya kok abis kata dia. Anjing. Gue langsung gue hajar lagi, anjir, gue bilang gue maksudnya supaya gue breakin biar lama buat mainin ini, nggak taunya dia dengan mukanya blongok gitu ya kan. Anjir tuh, sumpah itu gitar vokal gue Vito itu. Gue gak inget. Makanya dia ngilangnya juga gitu, ada direhab sama orang tuanya. Ngilangnya karena itu ya. Ngilangnya Gue nurutin ini Jeb, kan? Gue udah main banget, udah istirahat, minum, ayo Jeb main Jeb. Udah tadi, udah. Kapan main? Nanya, ayo gue udah inget nih. Kapan mainnya? Udah gila gue buat itu. Kebiasaannya aja ya Jeb. asli itu tuh kocak banget, maksudnya orang kalau dulu sebenarnya kalau zaman gue mungkin ngeliatnya jijik gitu ya, sebel gitu ya kan ngeliat orang ngomong boti. Kalau gue ketawa mulu ya kan ngeliatnya. Tapi kan tingkat orang itu memboti pembawaannya dari individunya dia, ada yang rese nyolong atau enggak, apa. kalau dia ini biar pede aja. Biar pede kan gitu. Tapi ujungnya jadi ngelawak juga ya. Ya bukan ngelawak sih, dianya tingkahnya dia sih nggak merasa ngelawak, kitanya ketawa ngeliat ketawa mulu. Ngepang banget metal aja. Ceweknya Cornelia Agatha. Oh gitu. Keren ya. Orang kayak ya 11-12 sama itulah Jody Getah ya kan. Kita udah tenar. Ganteng gitu loh, tinggi gotong gitu kan. Tapi kelakuannya minus. Gondrong. Tapi minus gitu. Tapi ada gak sih cerita-cerita lain yang apa selain itu tadi yang berkesan banget kalau manggung gitu? Pernah main di luar Jakarta juga kan? Pernah sih di ini Hula Balu pertama itu. Bandung. Hula Balu pertama. Itu ada cerita apa tuh di situ atau mungkin di event-event yang lain yang pernah lu manggung yang mungkin sampai sekarang lo nggak bisa lupain, berkesan banget? Berkesan di Gor Bekasi. Teknisinya Tahun berapa panggung itu gue bantai pakai tap gitar gue. Itu gue kesel banget ya kan. Emang acara tuh telat. Adalah satu band gue nggak bisa sebut di sini. Gayanya udah kayak rockstar. Acara emang udah telat. Gue main sebelum dia gitu loh. Gue main sebelum dia. Cuman kalau gue ini acara udah telat. Kalau gue main otomatis makan waktu dia sedikit gitu ya kan. Baru satu setengah lagu dicabut kabel gue ya kan. Set. Lagi main kita, dicabut-cabut. Band itu mau main. Di boykot. Ya, gue Tapi undangan maksudnya. sama. Ya gue eksekusi di situ ya kan. Itu kan adalah teman-teman yang sekarang aja tahu gitu loh. Itu Terus samperin gitu orangnya. kan dia jongkok masih ituin ngasih soundnya kan, langsung gue bantai pakai lagu. Yang videoin kirimin dong. Iya, Mbak. Tahun berapa tuh, Ci? 94 atau 96, gue lupa, gue banyak sekali juga, 96 mungkin ya. Mungkin zaman dulu belum ada ya. Tapi ada nggak yang ngupload? Maksudnya Iya, masih ada dokumentasinya. di YouTube gitu, Ritual Doom. Gue soalnya nyari-nyari dia susah ketemunya. Zaman itu kan orang punya handycam udah oke banget. Handphone juga belum ada ya. Belum. Soalnya kemarin arsip si ini juga sangat komplit tuh Morbid Vision. Oh, iya, si
Siapa? Nino. Morbid Noise. Morbid Noise ya? Iya. Morbid Tapi kan Noise. gue juga anti mainstream ya. Gue Iya. jarang diituin sama band-band apa majalah-majalah kayak Morbid Noise. Terus apa? Kalau Wendy punya dulu apa sih ya? Brainwash apa ya? Brainwash. Majalah-majalah gitu juga jarang. Oke. Ya kan? Iya, Brainwash. anti mainstream soalnya. Udah nggak ada juga Brainwash. Iya, Brainwash. Tapi lu juga Di pernah Fiesta. mungkin terlibat di ini gak sih, apa kayak event, lu bikin event sama teman-teman? Ya awalnya emang itu yang gue bilang, kita bikin event, maksudnya event-event underdog ya gitu. Kita di tahun-tahun 91 92 itu ya itu cari diskotik yang bekas Oh, apa yang udah oke. mau bangkrut. Berarti ya lu kan, bukan kita cuma bikin. main tapi juga lo iniin acaranya juga gitu ya? Sebenarnya sih bukan itu acara ya, kayak main bikin acara, gua ada tempat, kita bikin yuk gini Iya. gitu loh. Terus cari Kayak cuman band-bandnya gitu ya? band-bandnya temen aja dari temen-temen kita aja gitu. Satu tongkrongan lah ya? Nggak yang ngundang bandnya, enggak gitu. Kita teman-teman yang maksudnya Cari tongkrongan tapi yang udah Tongkrongan. dikenal banyak. Ya kan tongkrongan ngeri. Siapa aja tuh dulu tuh yang lu ajak band-bandnya? banyak sih. Banyak ya? Ya kali aja pada nonton kan sekarang live IG juga ya. Mungkin buat apa listeners luar sana juga yang mau lihat Ada IG-nya juga, bisa. ada alien scream di Cipulir nih, sering main sini juga. Si Beli Dawi apa? baju. Beng apa sih itu? Apa Aduh, sih? namanya kemarin lupa. Dia sering baju, dia nyarinya Metallica dong, Cek. Aduh, bekas-bekas dia nyari. Wisnu apa Jawir? Jawir kali ya. Jawir kali ya. Agak gemuk sih. Iya Jawir. Kan tuh, lu nggak ada niat buat ini apa namanya reunian tongkrongan atau mungkin nanti kita yang bikin ya Ce? Iya. Reunian sama sakatan atau mungkin yang khusus mamanya aja nih, itu kan yang lagi nonton ada Gue Rinsda. berteman sama mama ya, ini baru mama yang ini ya kan. Dulu berteman sama mama ya cuma nama Evi doang yang nyambung ya kan, yang sama gesrek ya. Yang lain kagak ada, males sama gue ya kan. Males ya aja sama gue kan, gesrek pikirnya. Berarti kalau yang sekarang gesrek semua atau lu nya udah mulai? Itu yang gue bilang, dia berisik, gue cuek aja, cuma scroll and chat, scroll and chat, udah gitu doang. Yang sabar ya. Kadang orang yang diomongin buat BTS ya kan, ngomongin Korea-Koreaan, gue nggak ngerti ya kan. Udah gitu mereka vokalis semua, doyannya. Oh iya. Jadi orang tuh udah termasuk manusia seribu gaya. Tapi nggak ada matinya gitu. Iya. Tetap eksis ya. Meskipun eksis, sekarang kayak Kak Ira juga mungkin ya. lagi seneng-senengnya naik gunung ya sekarang ya, sama Diansyah. Bang Si Diansyah. Rincu juga sempat ikut naik gunung. Oh iya, sempat kemarin kita lihat postingannya. Lo nggak mau ikutan, Ci? Capek. Jawabannya simpel. Ya kan, mereka hidup sehat ya kan. Kalau gue kan tuanya, jadi itulah ngerasain tuanya gitu. Kalau mereka kan emang hidup sehat dulu ya kan, naik gunung masih kuat, gue udah Tapi capek. lebih badan emang segini aja ya. Iya, nggak berubah ya. Gue lihat foto-fotonya, Ci. Gue juga nggak tahu. Makan gue kayak orang gila, kalau makan. Tapi ada perubahan lah setelah gue hidup sehat, adalah naik berapa kilo gitu ya kan. Karena kan kemarin kan gue sempat mau bikin flyer tuh, kata Anci, udah cari aja fotonya terserah lo gitu kan di Facebooknya Ritual Doom gitu. Yang paling serem. Wah. Ngeri semua kan fotonya kan. Buset deh. Nanti di Bekasi tuh gue main bareng sama Koil, sama Voodoo, sama Funeral Inception, ada gitu. Iya, Bekasi. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya, tapi sekarang kita break lagi nih ya. Jangan kemana-mana, tetap di Blast Noise Radio dan juga di Manusia Mereka Distorsi. Yeah. Oke, Blast Noise Radio listeners, kita masih di Kongko bareng Ica dan Aceh. masih bareng Nyak Vivi. Oma. Oma. Nah, kita nih ngobrol gini. Jadi Enci ini yang gue denger nih dari tongkrongan itu, militansinya tuh besar banget gitu, militannya gitu. Nah, bicara soal militansi nih, Ci, kalau lo bandingin zaman era lo dulu sama yang sekarang nih. Kalau soal musikalitas kan oke lah, sekarang mungkin emang udah dipermudah segalanya eranya ya. Di kamar aja sendiri udah bisa. Udah bisa Iya, bikin album. bener. Bikin album, nggak tanpa perlu- studio ya. Tanpa harus ke studio lo udah bisa bikin album di rumah gitu kan. Nah, kalau tapi balik lagi nih soal militansi ini gimana tuh?
militansinya adanya di punk ya. Iya. Tetap ada. Yang bertahan masih di punk ya. Kalau metal emang industri sih nggak bisa ini ya, mau diapain di sana pun begitu ya kan. Tetap metal industri. Biarpun ada kayak sekelas Hyrex apa ya Iya. kan, tapi tetap aja akhirnya harus ngikutin karena emang arusnya dia ke industri. Nah, lagi kalau gue kan kebalik lagi. Kenapa Cuma gua sekarang di militan? sana juga udah ditarik juga dari band-band punk ditarik ke No Publes, kayak Discharge, Relapse kalau Iya. itu ada sebagian. Disrap, ditarik semua tuh punk-punknya. Kalau di luar kan ada kayak pirate punk gitu kan, biarpun mereka ini tapi mereka tetap donasi untuk tetap spreading bagaimana punk Iya. itu tetap berjalan, ada ininya gitu asosiasi. Kalau di sini ya mungkin ada ya di Bandung Mungkin ya. ada di Nah, Bandung. tapi kalau metal ya industri sih. Emang industri ya. Gimana ya? Yang tadi kita bahas post off air itu kan sebenarnya konsep lo, ide lo itu kan untuk di tempat itu kan sebenarnya militan banget ya. Nah, itu kan mungkin dulunya juga lo pernah menerapkan itu kan, mungkin bukan ya di acara lah atau apa gitu. Enggak juga sih, mungkin gue di salah tempat aja ya. Pikiran gue lebih ke street, ke jalanan, ke militan gitu, ke punk kayak ini gitu loh konsep itu. Tapi gue main death metal. Harusnya lo bikin band punk sih Ci ya. Nggak bisa gue, Oh nggak bisa, nggak bisa main gitar ya. belajar lah sama Maci. Ya kan, gue akuin gue pernah ngeband bantuin Loser ya kan, hardcore ya kan, yang Hardcore, madball iya. yang itu gue nggak bisa yang main ini begini biasa ya kan. Terus gue suruh main gini karena emang gue itu yang gue bilang dasar gue bukan gue bisa main gitar, gue mau bawain lagu itu ya udah gue kulik lagu itu gue mainin begitu. Oh, oke. Kan gue udah bilang gue cuma 3 bulan main gitar tapi gayanya 3 tahun. Asalnya denger AMKE emang udah gawat sebenernya. Itu aja nggak benar gue main gini kan, akhirnya gitu doang gue kan, itu aja nggak benar. Gue kalau bener pak gue udah jago, udah bisa main hardcore, main punk ya kan. Tapi jujur deh, lu ada rasa kangen gak sih pengen naik lagi atas panggung gitu? Enggak sih, Enggak. gue malah seneng liatin apa kayak beberapa tempo hari kan gue bantuin di backstage Hammer Sonic ya kan, gue ngeliatin band-band, ngeliatin ini, lebih nikmatin gitu. Emang gue emang fans sih, bukannya gue bukan musisi, itu yang gue bilang gitu. Gue emang apa ya fans gitu lah, awalnya dari fans. Gue seneng gitu loh ngeliat orang manggung, ngeliat ini gitu. Oke, ini jawabannya baru ya kan. Kemarin kalau misalnya kita tanya kangen gak sih sama panggung, kan kangen gitu. Baru ini doang bilang enggak. Tapi ada nggak satu band dari lokal gitu ya yang masih aktif sekarang yang benar-benar lu amatin? Lo ikutin mungkin dari pergerakannya musiknya. Banyak juga sih. Siapa sih band lokal yang emang ini banget kan? Jadi mau disebut gender apaan? Metal, Oh metal, siksa kubur. sekubur ya. Dia tetap produktif, tetap ya kan, survive dia bagaimana dari jatuh bangun. Gue lihat siksa kubur sih. Kalau yang lain kan masih turun naik ini ya kan. Kalau dia kan, kalau dia squad kan emang udah Iya. ini ya. Udah settle ya. Siksa kubur dari turun naik deh itu ya kan, dia survive deh. Dari bongkar pasang line up, berarti lagi ikutin juga ya. Apalagi sekarang dia mau sama Andian lagi ya kan. Iya, benar. Itu tetap untuk band lokalnya sisa kubur ya. Iya, gue yang satu itu ya kan. Mau balik lagi Adrian ya? Andian. Tapi kalau untuk band-band barunya ada gak sih satu yang mencuri perhatian lo banget nih? Sekarang banyak juga kan band baru ya? Metal, Fiskral. Ah, Fiskral. udah gue duga. Fiskral. Fiskral ya. Menurut lo gimana tuh soal Fiskral? Iya, luar biasa untuk anak umur segitu. Tapi gue nggak tahu persen nih, gue cuma ngelihat apa, cuma itunya. Kalau dulu sempet juga, tapi itu band malah hilang. Apa nama bandnya? Apa modelnya teknikal kayak Fiskral gitu ada. Apa gitu, gue liat mainnya juga. Oh, oke, maksudnya bukan hanya sebagai jagoan rekaman itu gitu, emang di benar-benar live juga. di live gitu, live-nya juga oke. Oh, stage-nya keren ya. Tapi ngilang ya gitu, jadi cameo metal. Gue bilang cameo metal. Sebenarnya banyak gitu ya anak-anak baru yang bagus, cuman mereka cuma jadi cameo doang sebentar singgah ya kan di sini. Tapi di balik itu sih gue cukup perhatian nih soundman sih. Emang penting banget. Kadang gue jarang ngelihat band yang kalau gendring udah enggak, dia udah megang gitar aja tinggal volume, yang kerja
sekarang Kalau zaman dulu bilangnya rodisnya. iya. Kalau gua nggak terbiasa sama itu tuh, sampai Nah, sekarang tetap itu. ngeset sendiri. Benar. Itu Bawa yang jarang pemotong gitar. sekarang. Oh, oke. Sampai terakhir gua manggung pun tahun 2000 berapa ya, pokoknya acaranya itu Cibinong deh ya kan 2016 atau berapa. Tetap gua bawa sendiri, ngeset sendiri ini sendiri. Oh. Itu yang Sendiri. jarang banget. Berarti yang tawan lah udah apal soundnya masing-masing. Mereka bawa kabinet sendiri, Iya. ini sendiri gitu ya kan. Kalau gua emang terbiasa dari dulu kondisi yang ada di atas gitu. Apa yang ada Mau adalah dapat jelek alat. mau ngejreng ya udah itu resiko lo, bagaimana lo ini gitu. Gitaris gue juga keras gitu loh, itu gue almarhum gitaris gue udah almarhum, keras gitu ituin gue. Ya udah kondisin aja, Jadi nggak ribet gitu ya. nggak ribet. Yang ribet paling gue, jadi bagaimana nih udah dibikin dulu deh biar cuek. Swedish metal. Mama meta dilawan. Dingin. Suasananya dingin. Ntar kalau kadang-kadang gue udah giting main, udah setengah lagu nggak taunya efeknya belum gue injek ya kan. Oh, pernah kayak gitu. Lu tanya Nino, no. Ketawain sama Nino. Nino mana nih? Nino, lu crazy ya. Oh, Nino Lucrezia. Acara dia tuh udah ngakak ketawa. Iya. Lu juga pernah megang Lucrezia ya waktu itu ya? Iya benar. Dan yang gue dengar dari ceritanya Pima, katanya dibawa ke Iya, eventnya Pang, ya kan? Ke acara Pang ya kalau nggak salah. Acara Ondi. Oh iya, Ondi. Oh, oke. Iya, gue inget. Iya, dia bilang, iya gue diajak sama Vivi nih di acara Dia kan Pang. dia mau belajar infansi seperti gue. Makanya gue kasih gini loh. Lo ambil hati ini dulu ya kan. Belajar dulu dari bawah nih, dari street Itu nih. gimana? ya Jika kan? Seven? Ini Jika Seven restoran Padang ya. Apa sih yang acara IO yang Pima itu gue si Pima itu, lupa. gue lupa tuh di mana. Bukan yang di daerah mana, main jauh kan ya? Apa? Ya pokoknya IO lah, acara IO. Iya, lu ajak ini ya, lu crazy tuh trash ya kan. Diajak manggung di acaranya YO. Gue sempet nanya sama Vivi WhatsApp kan, siapa yang ngajak? Vivi. Emang gue tuh begitu dari dulu. Gue lebih senang bukan di acara metal, gue main di acara hardcore, gue main di acara ini. Maksudnya di situ lah lo spreading sama teman-teman Iya, lingkungan benar. lo ya kan. Tapi kabarnya sih pecah ya pas mereka. Pecah. Soalnya gue ngerasain, maksudnya gue kan belajar ya kayak Sepultura di negaranya dia sendiri, dia tuh cuma 1.000 orang terbanyak. Pas di sini 15.000 orang. Dan kenapa Sepultura akhirnya didengar? Itu dia main di acara jazz. Pertama kali manggung. Iya kan? Iya. Dan orang aneh dong, orang ngedengerin kan, akhirnya dia diinget kan. Iya bener, karena sendiri gitu Iya, kan. dia sendiri beda gitu kan. Acara jazz dia manggung dengan ya masih dengan apa? Dulu kan siapa sih? Jeroti ya, Pak Iya. gitarisnya masih Kultura yang pertama, Morbid Vision ya. Vision. Kalau yang sudah Rise sudah ini udah Iya. keren soalnya Morbid Vision ya kan kita acara-acara jazz yang untuk tang-tang ngeselep-selep gitu. Ini nih salah satunya nih, Indonesia perlu orang-orang kayak Vivi. Iya, berani gitu ya, beraninya juga. Gitu. Berani nyampur adukin Iya. skena, nyampur aduk. Jadi emang bener-bener lu kenal. Jadi emang bener-bener ada komunikasi di semua skena gitu. Jadi bisa bersatu. Tapi sebelum mereka. Lucrezia main tuh udah diinformasin dulu tapi sama Udah. kalau ini band trash lo yang main gitu. Gue udah bilang gue band trash gini-gini. Ya, mungkin pikiran mereka trash ya teman-teman gue itu mungkin lebih ke crossover kali Iya. ya gitu ya. Makanya ini gitu kan. Tapi mereka tanggapannya oke ya pas Oke, Oke. mereka bilang oke. itu. Tahun berapa itu 2015 ya maksudnya? Sekitar segitu. 2015. Ya, Absen Asrin kemarin vokalisnya sih. Ari bekas Oh. Purgatory. Oh. Pokoknya 2012 itu gue mulai reuni lagi. Gue pakai vokalis. Maksudnya yang lain masih formasi yang awal. Gue pakai vokalisnya beda gitu loh. Soalnya Iya, lu tetep gondrong gitu. Vokalisnya kok begini ya? soalnya dulu itu Bani itu vokalis gue, emang dia biasa bawain Misfit gue suruh paksa bawain deh. Akhirnya dia Benny Inlander itu yang bawain model Misfit gitu. Inlander itu bekas vokalis gue. Akhirnya Ari ternyata udah nggak sama Purgatory, udah lu main sama gue. Ayo
Untungnya gitu loh, anak-anak kalau ajak lu main sama gue nggak ada yang nolak. Iya. Ya mohon aja ditolak. Apalagi yang diajak. Tapi kalau udah mulai berkeluarga gimana tuh? Oh, Suami dukung aja atau mungkin ada yang jangan terlalu sering lah apa gimana gitu? enggak sih, dia fine aja. Oh, Kan gitu dia ya? juga main musik Iya. gitu ya kan. Dia dulu loser dulu, bukan loser yang sekarang. Jadi Ketemunya juga karena Satu gue bantuin panggung. loser Iya. main gitar. oh oke. Jadi Cinlok. Cinlok. baru gue mau ngomong cinlok ya ternyata. Jadi ngertiin banget ya. Nggak ada. Cuman ya tetap ada perbedaan lah Iya. masalah main gitar apa. Lu gini. Gue maunya begini. Jadi perbedaannya malah di atas panggung gitu mungkin ya. Enggak di atas Oh, panggung, maksudnya maksudnya kalau kita musikalitas gitu ya? kita berdiskusi cara main hardcore begini, ini begini gitu ya kan. Gue yang dengan style metal gue mainin hardcore, tapi gue main style metal gue gitu loh. Tapi kalau settingan udah ada drop D atau apa enggak? Standar aja. Turun setengah. Oh, turun setengah. Cuma turun setengah senar. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Sekarang kita break lagi nih ya. Habis ini kita masuk sesi terakhir. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Blast Noise Radio dan juga Manusia Merdeka Distorsi. Oke, Blast Noise Listeners, kita masih di Kongko bareng Ica Aceh. dan masih dengan Nyak Vivi dari Ritual Doom. Ini banget sih nih, mau kasih pertanyaan apa nih? Iya, itu Mumpung masalah ketemu langsung, Ci. untuk sound gitar di gitar sih maksudnya pakai kunci standar atau apa sih? Turun setengah dong. Turun setengah ya. Tapi nggak lu namain tuh namanya apa? Emang ada namanya sebenarnya? Gak tau, gitaris gue yang nyuruh gitu. Oh gitu ya? Kan dia udah bilang, gue bukan musisi, gue gak ngerti gitu. Cuman bilang Tapi turunin bisa setengah. masuk ya? Dengan maksudnya dengan chord yang sama atau Chord yang sama, chord yang sama? chord yang sama. Apa yang di sini nyentar ada yang di bawah ini tetap Enggak. enggak. Chord Masih chord sama? Cuman turun setengah doang. Culo. Ini suara lebih berat sih gue rasa. Standar sih. Standar ya? Cuman kalau bisa ngebedain sound sama enggaknya itu kan pas Apa karena lu pakai Gibson Nori? gue sih terakhir Kalau gue kan pakai Radik. enggak, gue sempet Aceh nembaknya langsung. Gue Radik Bandung. enggak itu dulu, terus gue sempet pakai Jackson yang Flying V yang V-Nex itu Flying V yang Jackson profesional. Terakhirnya bukan Indonesia? apa Jackson profesional yang itu Mate-nya? masih US dulu kan masih murah. Tahun 90-an mah gitar murah. Nggak kayak sekarang, lokal aja mahal. 2 juta lu udah dapet Jackson US ya kan, dapet Gibson ya kan. Sekarang 2 juta masih Radik ya kan. Iya, itu gue udah 2 juta Radik. Ya, Makanya, cuman kan kesini-sininya akhirnya gue sempet pakai apa sih itu yang sama kayak Jackson, lupa gue itu. Gibson. Yang sama kayak Gibson apa di sini Epiphone. Epiphone. Akhirnya gue pakai Epiphone. Epiphone udah oke juga. Akhirnya itu terakhir gue pakai. Tapi ya karena kebakar kemarin ya. Gue kebakaran itu akhirnya adalah sahabat-sahabat gue di metal. Wisnu Oracle tuh, sama Oh, gue dikabarin sama pakai cek Vivi kebakaran kayak gini. Wah, habis gitu. Gimana nih? dia nggak punya Udah apa tuh gue. pas 2015 Iya. ya. 2014. Oh, 2014 ya. itu juga pas ada dapet kabar ya emang gue juga nggak ada udah plek kecomot Gaib lah ya kan. disantren dulu Jadi santri dulu. disantren dulu sebentar. Iya, tinggal di rumah itu belum sempat gue ajak manggung sih, belum sempat gue ajak manggung di rumah, ya itu di Sirits yang Mockingbird. Tapi belum kebeli sound kamar sih, sound yang lain belum kebeli, cuma itu aja yang gue mainin di rumah gitu.
Tapi sekarang masih suka ngulik-ngulik juga sih. Ngulik enggak, cuman iseng aja, ngalor-ngalor ya, belajar. Berarti masih ada kerinduan juga kan, Ci? Ngelemesin tangan. Ngelumesin fingering ya kan, fingering, senam Bisa tangan banget bahasanya ya nih kan? kelas ini. Biar nggak kaku ya kan, daripada ini kan terapi kan gini-gini, gue begini Iya. ya kan. Tapi kalau misalkan ada yang ngajak lagi buat misalkan jamming tapi untuk reunian aja deh gitu, ngumpul-ngumpul aja gitu. Wani piro? Iya, asik. Itu yang aneh ya kan? Gue orangnya moody, gue nggak bisa bilang hari ini iya atau enggak, tergantung suasana. Itu yang gue bilang dari dulu, gue orangnya moody. Tergantung yang ngajak lu beruntung apa enggak lu pada saat ngajak di. Bener. Kalau pas ngajak di lagi mood lu beruntung berarti. Tapi emang kalau untuk budget kalian nentuin atau emang ada? Enggak lah, nego lah, maksudnya Nego. lah ada berapa, ya udah lah Wallace lah gitu. Pas udah era-era kesini ya, tahun-tahun 96, 9 itu udah Gua tuh ngedramin Pangtat di Cirebon bareng Dislike, bareng Sexy Peak, Marginal, ya kan? Pas terakhir-terakhirnya udah EP yang maju, tambahin gua, gitu, tambahin gua, gua mana kesalahan, anjing. Tapi itu waktu pas Kalau emang budget kecil pun gue kayak gitu. Ya udahlah, gue bagi-bagi ke anak-anak. Gue nggak usah gampang, ya kan? Yang penting lo pulang ketawa, bini lo nggak ngambek ya kan. Iya, Ya biasanya gitu kan. aja gitu loh. Maksudnya dibawa enjoy aja. Kadang nggak dibayar juga nggak apa-apa, malah gue Iya, yang bener. ngongkosin anak-anak, kasihan gitu. Ya udah nih, gitu kan. Nggak harus yang gimana, kalau zaman dulu kan emang atmosfernya begitu ya. Atmosfer, Dan iya. mereka pun emang nggak usah kita ngasih budget berapa, mereka udah tahu gitu ngebayar. Kalau sekarang kan beda gitu. Soalnya emang kalau orang Jakarta dulu kalau udah ke luar kota sold out tiket, mau berapapun sold out, terus ada penambahan tiket pun habis, tetap diangkut duitnya terus. Kayak kita minta lebih sudah itu. Iya, sempet juga tuh. Padahal gue juga cuman pembuka sebenarnya acara itu bukan di Cianjur namanya. Acaranya tuh sebenarnya acara Grindcore tuh Flores. Cuman Rotor itu numpang inilah gitu ya kan, dia mau launching album pertama, jadi kesannya itu acara Rotor gitu. Padahal acara Grindcore tuh Flores. Gue jadi pembukanya Rotor. Ya gitu, pas udah budak udah ini ternyata lebih gitu ya. Mereka ngasih, panitianya ngasih berarti lebih fair dari ya. itu, fair gitu. Keren. Nah, itu tahun 93. 93. Sebelum gue main di Bandung, justru 93 di 93 lo Cianjur. gimana, Cek? Oh, ding dong. Saya ding dong. Dulu tuh Cianjur, Sukabumi itu lebih crowd, Bogor lebih Iya. ini loh daripada. Tapi sampai sekarang kalau Bogor gitu ya. Apalagi kalau untuk metal yang sekarang lagi booming banget sih ya untuk support. Ya itu Jamet. Siapa Java Metal. Java Metal. Karena udah ada di luar negeri juga, dia TKI kumpul. kontribusinya mereka juga Java nggak Metal. bisa denial Kita lewat ya. ketemu dia dulu kalau mau manggung, dibeli semua merchandise kita dan ditampung sama dia Java Metal. Keren juga sih. Bahkan nonton doang mereka nyewa bis datang Bulungan. Iya. Itu yang gue lihat, lu ngapain nonton masih gitu tapi ntar sampai jam 4 bisa mau pulang tapi nyeker gue. Tapi emang iya sih dulu tahun 10 Tura itu 93 loh di Surabaya, Surabaya ya, itu pecah. Cah. Terus kenapa terjadi di Metallica 93 itu hancur-hancuran? Karena cuma satu tempat, nggak kayak Iya. Sepultura dibagi dua. Jadi seluruh Jawa, seluruh itu pecah di Satu tempat. Lebak Bulus, Lebak makanya Bulus. pecah. Kalau dulu kan selalu dibagi dua, kalau nggak Malang, maksudnya Jakarta, Malang, Solo, atau Surabaya, ya Iya. kan. Kota gitu ya. Nah, Metallica jadi 2 hari di satu tempat, ya udah pecah, ribut kayak gitu. Biar bisa milih Kalau ya. Sepultura kan mereka 2 tempat ya kan, jadinya bagus, tertib crowdnya mereka. Gila sih di Gila. Surabaya dulu, Malang itu. Nah kalau tadi kan lo bilang masih mengamati lah ya, kayak ya lo tau Fiskral gitu kan, perkembangan Eksis aku berarti kan lo masih mengamati nih yang sekarang ini.
lo ada ini gak sih apa harapan atau apa gitu untuk teman-teman di luar sana nih yang mungkin yang baru-baru gitu, mungkin dari segi pergerakannya atau dari musikalitasnya gitu, untuk tetap bisa meneruskan underground? Kalau gue bukan harapan ya, gue masih mindset cuma satu, originalitas saja. Begitu banyak band hanya jadi plagiator, Iya. ya kan? Originalitas yang penting itu aja. Untuk masalah kualitas soundnya bagus apa enggak itu proses, ya kan? Lo lihat dong, Dead, Morbid Vision, ya kan? Sepultura, ya kan? Terus Scream Bloody Gore, Dead, caur banget, tapi di album mereka selanjutnya keren-keren kan? Itu proses, ya kan? Gitu loh, bukan berarti pokoknya yang penting lo berkarya aja, ya kan? Pede Masalah dengan lagu sendiri pede juga lagu ya. sendiri, originalitas, tapi jangan jadi Iya. plagiator, jangan kayak mirip ini mirip ini. Itu aja sih buat gue gitu. Itu akan bertahan gitu. Ini kalau buka rekod oke juga nih. Kerjasama apa sama Apokalips? Kerjasama apa dia? Iya, kalau buka Iya. rekod oke juga nih. Semua Lu, itu cuman gua liat kalau dulu nih. Scott Burn ya kan, Iya. kalau di itu kan ih gila Sepultura, padahal kalau kita ngeliat ih hancur Iya. banget kan, tapi sama dia di tangan dia ya kan, soundman-nya jadi keren Sepultura. Iya kan, Scott Burn tuh zaman dulu penemu mutiara-mutiara ya kan, band-band itu semuanya ya kan. Dead kayak apa sih hancurnya pas udah Leprosy, udah Iya, ini, benar. ya kan Human apa gila ya kan, gue aja sendiri udah nggak bisa ngikutin mainnya. Ya kan, Jadi yang penting originalitas ya. originalitas dulu gitu loh, lo passion lo ya kan. YouTube terakhir berarti di YouTube terakhirnya Ritual Doom. Ritual Doom Ada. apa gue? Ritual Doom Hidup terakhir Ritual Doom ya Opsin. option ya. Uh-uh. Lu bisa cek tuh yang Atau- mau tahu Dokumentasinya aksinya. masih ada gitu ya. Iya, Atau yang aksinya di BP Bekasi. Headbanger gitu. Atau yang di Bekasi ya ada yang sama kudu sama Yang kuil. masih zaman-zaman mosing ya, Ci. Nggak, tahun 90-an sih udah nggak ada juga sih. Oh, enggak ada juga. Nggak ada. Masih miskin dokumentasi zaman dulu. Oke, ini sebenarnya obrolannya seru banget ya. Cuma sayang kita udah harus berpisah nih karena Oke. durasi. Kita juga mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Ci udah jauh-jauh datang ke sini. Tadi hujan-hujan juga, datang duluan juga. Datang duluan juga. mohon Langsung maaf. ketopraknya nggak recommended banget itu ketopraknya aja Sponsor tuh, lapar ya nggak enak. Kita juga mau ngucapin terima kasih juga untuk yang udah support kita ya, Bang Aceh. Ah, Ada dari Young Offender, ada Rockstar Magazine. yes, ada Jackpot, The Way We Throw Up Our Jackpot. Terus ada Magic, Rockware, terus ada Big Bang Indonesia. Terus ada lagi Young Crew, Dona Hamzah. Yes, dan siapa lagi? Banyak juga yang udah support kita, makasih banyak. Soalnya kita juga di Instagram banyak juga yang udah sering share acara-acara kita, ada kayak Geram Movement gitu kan. Terus ada Dapur Letter, ada banyak banget ya. Ada tim Kora-Kora, segala macam. Pokoknya kita ngucapin banyak terima kasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Nanti kita setelah ini ada Sance ya, Ada Sance. di hari Senin ya pastinya. Sance Stay tune. Blue Flag. Yes. Flag. Itu orang lama juga. Udah buluk kan. Bukan dia. Dan sekarang kalau mau diterusin ya, Sance buka endoran. Endorse. Iya, jadi lu kalau masih main gitar nih di rumah, Mm-mm. ngulik-ngulik coaching sendiri, terus Instagram Followersnya follower banyak, lu dikasih gratis tuh semua. di endorse. Alat dari gitar, sound semua dikasih. Itu bisa 50-an juta buat saya. Coaching aja. Sering Terus suruh coach- video. Iya, share video aja di di Instagram. Instagram. Sanca ntar add nih. Pokoknya ntar habis ini ada link Instagramnya Vivi. Yes, di credit title ya nanti dilihat ya. Itu udah ada 2 ya sekarang. Ya. Jangan lupa juga untuk follow ya. Satu nyampe Instagram. penuh apa? Jangan lupa juga follow Instagram Instagram sampai kita ya penuh loh. di @blast_noise dan juga di fanpage kita Blast Noise. Dan kalian saksikan terus episode-episode berikutnya di Manusia Merdeka Distorsi dan juga Blast Noise Radio. Gue Ica Gua Aceh. dan juga Nya Vivi dari Ritual Doom. Makasih banyak semuanya untuk perhatiannya. Kita ketemu lagi next episode. See you.